Jumpa lagi scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Ahok menempati urutan kedua, Bung Firdaus dia di survei-survei teranyar ya, terbaru ya dari Kompas. Saya kira penyegaran kepemimpinan ini menarik ya. Kalau Ahok ini kita dukung terus ya, sekurang-kurangnya polaritas ya, isu polaritas itu politik kutub itu hilang, Bung Firdaus ya. Jadi kedewasaan politik di DKI ini kan menjadi baik gitu ya. Apalagi kalau sangat kompetitif dengan Anies Baswedan gitu. Dan dia bisa menjadi contoh atau etalase baru politik di Indonesia. Ternyata politik identitas itu udah eh, cair, tidak terjadi lagi di Indonesia. Ya, kita harus juga mensupport habis-habisan Ahok nih ya. Tapi dengan Ahok nih akhir-akhir ini kan lebih bijak orangnya Firdaus ya, lebih santai, lebih nggak marah-marah lah ya. Pengendalian dirinya udah bagus gitu. Saya kira satu titik kita harus dukung Ahok sebagai gubernur DKI, Bung Firdaus. Iya, Bung Meldi, menarik kalau kita lihat nanti dalam rangka perebutan siapa yang menjadi di Jakarta satu ya, artinya akan menjadi gubernur DKI Jakarta. Karena kalau kita lihat dari sisi percaturan atau perdebatan kandidat-kandidat yang muncul, memang nama-nama yang muncul itu lebih banyak nama-nama incumbent ya. Jadi kalau dari awal ada Anies, kemudian Ahok atau yang lain, Heru misalnya. Nah, kemudian ternyata terbukti dari hasil survei Bank Kompas ya, yang baru kemarin dirilis gitu beberapa hari yang lalu, itu menempatkan Anies dan Ahok sebagai dua pasangan dengan tingkat elektabilitas tertinggi gitu. Kalau dari sisi elektabilitas itu Anies hampir 30%, Ahok 20% gitu ya. Kemudian agak jauh itu ada Ridwan Kamil di belakangnya. Bahkan kalau kita lihat dalam sisi keterpilihan, kepastian keterpilihan gitu ya, mereka juga memiliki rentang perbedaan tidak terlalu jauh gitu. Jadi keterpilihan pasti terpilih Anies itu 39%, kemudian Ahok itu 34% begitu. Nah, artinya kalau lihat dari hasil survei Bank Kompas ini, walaupun sekali lagi bersifat dinamis ya, maka sebenarnya kontestasi pilkada Jakarta itu yang masih di memori masyarakat Jakarta itu hanya dua, antara Anies, track recordnya Anies dan track recordnya Ahok gitu. Walaupun sekali lagi kalau kita lihat dari sisi latar belakang, kemudian background pribadi misalnya, mereka ini dua kandidat yang memiliki kontras yang sangat bertolak belakang sama sekali, Bu Meldi, beda-beda begitu. Satu mewakili kelompok A, satu lagi mewakili kelompok B gitu. Nah, yang menarik seperti yang Bu Meldi katakan tadi, untuk Jakarta yang sebagai kosmopolitan. Jadi menarik juga kalau kita baca hasil ulasan Litbangnya mengatakan bahwa untuk pemilih Jakarta ada dua pertempuran yang masih menjadi tanda tanya sampai saat ini. Pertempuran antara aspek rasionalitas dengan sisi emosionalitas gitu. Apakah rasionalitas lebih kuat dibandingkan emosionalitas misalnya? Ternyata bisa iya, bisa tidak. Dan dari sisi ini, gitu ya, sebagai contoh adalah apa yang terjadi pada Ahok misalnya. Ahok yang dari sisi emosionalitas itu banyak, artinya memiliki resistensi yang tinggi, tetapi dia juga memiliki nilai elektabilitas yang cukup baik begitu. Bahkan ya Anies yang notabene tidak punya sisi resistensi dalam hal tertentu ya misalnya dari sisi background, latar belakang dan segala macam gitu ya, tetapi juga tidak terlalu menjulang perbedaannya gitu. Nah, kalau dilihat dari sini, kemudian kita lihat dari realita politik yang sudah pasti gitu, yang sudah cukup menguat adalah Anies gitu ya. Baik itu PKS, Nasdem dan PKB misalnya akan mengusung Anies di sana. Yang kedua, kira-kira lawannya siapa gitu ya? Apakah akan ada dua atau tiga kontestan di dalam pilkada DKI Jakarta? Yang kalau dua atau tiga, yang keduanya siapa? Apakah Ahok nanti begitu ya? Artinya kalau Ahok dan maju, PDIP butuh kerjasama dengan partai yang lain misalnya. Apakah partai-partai? Ya saya tidak tahu begitu ya. Artinya PDIP harus melihat partai yang mana yang bisa dikejar sama. Atau muncul juga poros ketiga, contoh misalnya Pak Jokowi juga masih ingin menempatkan orangnya gitu ya, KIM gitu ya, ingin menempatkan orangnya di pemerintahan DKI Jakarta. Tetapi sebagai sebuah sinyalemen semakin cairnya adalah Gerindra mengatakan tidak lagi memaksakan Ridwan Kamil untuk maju dalam pilkada Jakarta. Gerindra akan mempertimbangkan antara Anies, kemudian Basuki Cahayapurnama, ataupun juga Kaisang untuk maju di dalam pilkada Jakarta, Bung Meli. Jadi ini menarik untuk melihat kira-kira terutama dalam sisi Ahok seperti apa peluangnya untuk maju lagi dalam pilkada Jakarta, Bung Meli. Ya, sebenarnya kelompok minoritas yang menjadi pemimpin di dunia ya. Kita ambil dunia dulu ya, waktu Obama gitu. Kemudian juga Perdana Menteri Inggris yang kemarin kalah ya, orang India itu bukan Ya, ya. Kemudian ada juga ya. beberapa Afrika ya, Pulau Mauritius ya. Itu presidennya orang Islam gitu ya. Ini menarik atau pola dari
Singapura digilirin ya, Melayu, India, Cina gitu ya. Ini juga menarik. Untuk Tapi presidennya ya. ya secara esensial ya, emosional ini mulai berkurang, rasionalitas naik. Ini yang kita tunggu-tunggu Bung Daus di Jakarta ya. Walaupun mau Anies mau Ahok, yang penting di penelitian-penelitian yang dilakukan oleh scholar-scholar kita menunjukkan menguatnya rasionalitas dibandingkan emosionalitas, ini akan menjadi poin penting dalam demokrasi sehat di Indonesia. Iya, betul. Jadi untuk daerah-daerah yang kosmopolitan, daerah-daerah yang menjadi etalase keberagaman atau etalase ke apa namanya polarisme di dalam, ya artinya dari berbagai latar belakang begitu ya, tentunya pendidikan, suku, agama, ras dan segala macam, seperti Jakarta, kemudian juga mungkin Jawa Timur atau Sumatera Utara gitu, atau mungkin kota Manado ya, ya saya pikir itu bisa menjadi salah satu etalase kita dalam melihat kira-kira bagaimana semakin majunya dalam sisi perspektif rasionalitas di dalam pemilu atau pilkada ataupun pileg begitu. Nah, untuk khusus Jakarta memang gitu ya. Sebenarnya ini yang kita coba melihat. Artinya orang tidak lagi, kalaupun nanti saya memilih Anies misalnya, itu bukan karena hanya sekedar pertimbangan emosional, tapi juga karena program persoalan rasional, program kerja, kemudian integritas, rencana dan seterusnya. Begitu juga misalnya untuk sebaliknya. Kalaupun saya memilih misalnya seorang Ahok misalnya, itu bukan karena saya bisa hanya bicara tentang hal apa namanya pertimbangan-pertimbangan emosional, tapi juga karena rasionalitas, track record, rekam kerja, integritas, dan seterusnya. Begitu juga untuk kandidat yang lain, begitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi ini sebenarnya, maka memang gitu ya, yang kita akan coba dorong adalah kita tidak lagi melihat latar belakang apa ya, etnik, kelompok atau apapun, walaupun sekali lagi itu masih sangat berpengaruh untuk Indonesia di dalam menentukan pemimpin gitu. Karena yang kita pilih adalah pemimpin publik, pemimpin yang akan bekerja untuk semua orang mengatasi semua persoalan, bukan pemimpin dalam tanda kutip, maaf, saya katakan misalnya pemimpin agama atau tokoh agama, tapi pemimpin administrasi publik begitu. Dan kalau itu yang kita lakukan, gitu ya, maka kita harus mencoba melebarkan lagi aspek-aspek penilaiannya gitu. Nah, dalam sisi ini, kalau kita lihat dari sisi ini membandingkan antara Ahok dan Anies misalnya, ya artinya mereka memiliki rekam kerja atau apa ya perjalanan karir birokrasi yang cukup tinggi gitu. Dan di sisi ini juga makanya antara Anies dan Ahok ini juga cukup maju karena orang Jakarta masih juga mempertimbangkan rekam jejak paling tidak mantan pejabat atau mantan kepala daerah gitu ya atau mantan menteri itu salah satu menjadi poin penting di dalam melihat track record atau latar belakang seorang pemimpin begitu. Dan kenapa Bung Meldi kalau dilihat dari sisi ini juga hasil survei Kompas melihat gitu ya, kenapa Kaisang itu suaranya hanya 1% begitu? Kenapa? Mungkin pemilih Jakarta tidak melihat latar belakang track atau kemampuan atau apa ya rekam jejak yang cukup mumpuni dari seorang Kaisang sehingga suaranya tidak cukup signifikan atau jauh sekali dibandingkan suara apa ya elektabilitas untuk Anies dan Ahok begitu. Dan pada titik ini kita akan melihat apakah juga akan memungkinkan dari sisi politik gitu ya memunculkan kembali karena Ahok dan Anies tidak bisa digabungkan dalam satu paket begitu ya. Tetapi mencoba mempertandingkan kembali gitu gagasan-gagasan Ahok dan juga versus gagasan Anies, kira-kira mana yang akan lebih tajam, mana yang akan lebih bisa diterima publik. Terlebih lagi kalau dikatakan tadi misalnya Ahok sudah mengalami semacam fase refleksi yang cukup panjang begitu ya, sehingga dikatakan dia tidak lagi sebrutal dulu, sekasar dulu begitu ya, dan lebih memperbaiki dari sisi komunikasi ataupun tindak tanduknya, Bu Meldi. Iya, ini agenda politik, Bung Bro, dibandingkan dinasti politik. Ini agenda politik versus dinasti politik ya. Ketika agenda politik itu menarik bagi pemilih ya, terutama menyangkut faktor-faktor dasar gitu ya, ya yang sangat mempengaruhi kehidupan publik, adalah sangat masuk akal gitu. Si publik ini, pemilih ini memilih yang punya agenda politik yang paling baik, Bung Firdaus. Jadi ukuran-ukuran tali temali dari urusan dinasti, misalnya ada Jokowi ya, masih kita terlihat di Jawa Tengah tuh masih ada dinasti-dinastinya ya, karena struktur sosialnya bicara begitu, termasuk juga Banten masih ada dinasti-dinasti karena bicara struktur sosialnya masih begitu, sehingga ini Jakarta kita jadikan sebuah contoh pilot gitu, pilot politik agar beginilah berpolitik yang benar, dia ada di agenda politik, bukan berkelindan dengan darah, keturunan, ya bibit, bebet, bobot, atau apapun namanya yang near agenda politik. Iya,
Dan kalau kita bicara agenda politik gitu ya, maka ya yang banyak bicara tentang politik persoalan Jakarta, bagaimana mengatasinya, gitu baik itu di medsos atau di media sosial atau statement politik, hanya Anies dan Ahok gitu. Saya lihat gitu, kalau kita coba mau kalkulasi dari berita pemberitaan media begitu ya, kemudian kira-kira statementnya begitu ya, hanya dua orang ini yang coba menguraikan, melihat kira-kira persoalan Jakarta itu nanti seperti apa. Baik yang tertinggal dalam persoalan Jakarta di era kemungkinan sekarang, ataupun kira-kira tantangan Jakarta setelah nanti tidak lagi menjadi ibu kota negara begitu. Kira-kira apa yang harus dibenahi? Bagaimana tata kelolanya? Bagaimana mengelola anggarannya? Bagaimana mengelola birokrasinya? Begitu. Bagaimana mengelola pelayanan-pelayanan publik dan layanan dasarnya? Bagaimana menghadapi tantangan sebagai Jakarta sebagai kota kosmopolitan gitu ya, kota yang apa namanya tidak hanya menyangkang Jakarta tapi juga kota-kota kecil di sekitarnya begitu. Artinya gitu ya, dari sisi kematangan isu, dari sisi pemahaman persoalan begitu ya, mereka cukup paham untuk persoalan Jakarta. Nah, apakah juga akan muncul nanti gitu ya, orang ketiga atau orang keempat gitu ya, yang coba memberikan semacam perspektif berbeda dalam melihat persoalan Jakarta. Dan saya belum melihat itu gitu. Kita ambil contoh misalnya apakah RK punya banyak persoalan Jakarta? Saya belum melihat dari statement atau kira-kira wacananya. Begitu juga untuk kandidat yang lain misalnya, apakah itu Kaisang, apakah yang lain misalnya gitu ya, dari PAN ataupun juga dari Nasdem misalnya, kita belum melihat itu gitu. Artinya apa gitu ya? Paling tidak dari dua stok pilihan-pilihan ini gitu ya, maka akan menjadi sangat relevan kalau kita bisa menghadapkan, mencoba mengkolaborasikan, mensandingkan, mempertandingkan gitu ya, ide-ide antara idenya Anies dan idenya Ahok untuk Jakarta. Kira-kira mana yang paling baik begitu, mana yang bisa kita elaborasi, mana yang paling bisa kita praktekkan menjadi sebuah rencana kerja untuk ke depan. Karena apa? Ya sekali lagi tantangan untuk Jakarta itu semakin besar gitu ya. Karena kalau kita lihat Jakarta akan menjadi kota apa ya? Kota yang menjadi kosmopolitan yang mengedepankan sisi dari budaya, pertemuan, kemudian apa namanya eksibisionis, apa namanya? Ya, eksibisi ya, pertemuan-pertemuan atau event-event global begitu ya. Termasuk juga dari sisi pendidikan dan sisi bisnisnya. Gitu. Nah, kalau itu yang akan dijadikan sebagai bagian dari core dari kota Jakarta gitu, maka mau tidak mau gitu ya, hal-hal itulah atau program-program itu yang coba dijabarkan kira-kira bagaimana dilaksanakan ke depan, bagaimana untuk apa namanya menjadi sebuah program-program kerja di pemerintahan gubernur berikutnya, Bung Meldi. Terima kasih, Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Meldi, terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.